ciri-ciri yang seperti itu biasanya tuh kalau ada 100 paling ada 5. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Juragan Manusia tentunya sahabatku ya. Mantap, gimana kabarnya nih? Semoga kalian tetap diberi kesehatan, kemudahan rezeki serta kewarasan ya. Amin. Oke, nggak usah berlama-lama. Kita di video kali ini ya akan membahas konin lagi ya, Mas ya. Karena kemarin kan kita sudah bahas yang cara meracik pakan konin, cara membuat konin supaya factor. Ya, di dalam video itu terselip komen yaitu gimana sih Bang cara memilih konin ombyok yang pastinya mantap ya. Ya kebetulan Ya, gitu. belum kita bahas kan ya. Ya. Karena belum kita bahas, makanya di video kali ini kita akan membahas gimana sih cara memilih konin bahan ya, Mas ya, konin bahan ketika kita mau beli ombyok. Nah, gitu. Mungkin Kang Heri akan menjelaskan sedemikian rupa sesuai dengan pengalamannya ya, Mas ya. Nah, oke, kalau begitu let's go, simak saja. Pertanyaannya Pertama, cara memilih konin bahan sing ya tentunya kan pasti cepat gacor ya. Cepat gacor, terus ya untuk settingannya sih udah kita bahas ya. Nah, ini tentunya paling pertama dan utama memilih bahan konin yang bagus intinya lah, begitu. Jadi ya ini bukan saya mau menggurui ya, juga bukan saya mau mengajar-ngajari kan ya. Tapi intinya ini berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saya alami ya. Jadi konin itu sebenarnya tuh tidak sama. Tidak sama, walaupun sama-sama konin ya, tapi si konin tersebut itu mempunyai karakter masing-masing berdasarkan dengan ciri fisiknya. Gitu. Ya, sebenarnya tidak ada konin yang tidak mau bunyi. Itu tidak ada. Jadi semua burung konin itu pasti mau bunyi ya. Tergantung. Iya, namun kadang kita itu mendapatkan burung yang ibaratnya bentuknya seperti ini. Kadang ada ya teman-teman yang mengeluh ya, kok enggak mau bunyi alot suaranya alot itu. Jadi burung tersebut itu mempunyai karakter yang harusnya itu dengan perawatan tertentu. Kalau tips dari saya memilih bakalan konin itu tentunya itu kadang aku malah memilih konin yang kelihatannya itu susah bunyi. Begitu ya. Iya, karena dengan konin yang kayak susah mau bunyi, begitu bunyi dia volumenya luar biasa. Jadi ngototnya itu pol-polan gitu. Jadi seperti apakah konin sing bisa suaranya volume maksimal. Jadi ini teman-teman perhatikan. Jadi saya visualisasikan aja ya. Jadi konin itu tuh mempunyai ciri-ciri fisiknya itu, kepalanya itu datar. Papak ya. Itu konin yang seperti itu memang biasanya itu susah banget bunyinya. Tapi dia mempunyai keistimewaan volumenya itu sangat keras. Begitu dia mau bunyi begitu terus dor, dia
pasti beda ya. Volumenya sangat keras dan itu faktornya itu nggak ketulungan. Oh iya, oh apa ya? Kan memang kadang terdapat ini ya perbedaan antara konin yang bentuk kepalanya itu memang terusnya dari rapi ya. Apa ya? Papak, ya, datar kan datar, atasnya ya. itu datar. Ada yang gini. Nah, iya. Membulat. Ya. Jadi kalau menurut saya pilihlah yang kepalanya itu berbentuk datar dan bentuk paruh itu tebal besar. Bentuknya paruhnya itu panjang tebal ya. Besar. Oke mantap. Itu memang kadang konin yang mempunyai jenis paruh tebal dan besar itu biasanya itu susah dijinakan. Gerebakan ya. Dia cenderung lebih aktif. Iya, cenderung galak dia. Ya memang itu karakternya. Ya, tapi rata-rata konin karakter yang galak itu pasti fighter. Oh iya, seperti punya kita itu ya. Dia kan walaupun udah kita rawat lama, dia nggak mau jinak total kan? Nggak mau ibaratnya dielus-elus atau gimana? Nggak mau. Cuma dia fighternya nggak ketulungan ya. Dan mempunyai bentuk dada itu rata enggak? Ya. Oh iya. Enggak membusung tapi rata seperti burung kurus kayak gitu. Jadi dari sini pangkal leher sampai ke ekor itu hampir sama. Lurus itu. Kadang kan ada yang kayak bulat apa ya? Kayak apa ya? Iya. Kayak kuda laut. Kayak kuda laut ya. Kuda laut ya. Jadi kalau yang bentuknya kuda laut itu gampang banget bunyi. Iya. Cuma dia tidak mempunyai volume dan dia cenderung harian. Dan harian. Jadi suaranya itu cenderung kayak burung pleci yang lagi ngeriwik. Gitu. Cuma gitu. Jadi enggak istilahnya itu kayak apa ya? Enggak mau powerful apa gimana? Iya, jadi susah sekali. Ya, itu tip untuk teman-teman kalau mau mencari konin yang prospek. Ya, itu. Oke. Mungkin dari Mas Jirin ada pertanyaan lagi yang buat mewakili teman-teman. Ada santai. Ya, ini buat teman-teman ya. Untuk bahasan yang pertama kita sudah membahas ini ya, cara memilih konin di tempat pembelian ya Mas ya, yang ibaratnya yang calon bagus ya. Dan ini bola mata itu keluar. Bola matanya itu keluar itu. Agak menonjol. Tajam kan ya. Menonjol. Ya itu. Itu biasanya tuh panduan awal kalau saya memilih di Om Yokan. Oh iya siap. Dan tapi yang ciri-ciri yang seperti itu biasanya tuh kalau ada 100 paling ada 5. Misalnya di dalam satu kotak itu 100 burung Om Yokan paling ada 5. Soalnya itu yang biasanya kita temukan kan pas kita biasanya dapat kiriman berbok-bok. Paling kita dapatkan yang mempunyai ciri fisik yang seperti itu. Segitu ya, paling cuma ada beberapa. Di antara 100 paling cuma dapat 5 ya. Oke, mantap. Oh ya, ini teman-teman. Karena apa ya? Kalian juga ada yang bertanya di dalam kolom komentar itu, ini apa ya? Lebih baik caranya itu kita membeli konin yang masih trotol apa yang udah metalik gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan lagi monggo. Ya menurut aku ya dituku kabeh wae. Loro-loro ya. Nah, bila perlu sepok ya bro. Iya. Itu kan ya maaf ya bercanda itu. Jadi itu kan permintaan kami sebagai penjual. Mantap. Tapi gini teman-teman. Nah, semua itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di saat kita membeli burung, apakah yang mau yang trotol atau mau yang udah full metalik ya. Sini
kalau menurut saya pribadi ini hampir 11-12 ya. Karena kalau misalnya kita hitung plus minusnya ya, kekurangan dan kelebihannya itu hampir sama saja. Ya, asalkan kita mau kita tahu cara merawatnya. Iya, mantap. Ya kan? Ya, jadi sebelum saya membuat video ini ya, itu udah bertahun-tahun saya biasa mainan konin dan saya biasa menjual konin dan saya sering bereksperimen ya, merawat konin yang trotol, yang polos, yang bahkan sampai yang masih hijau itu ya. Iya, itu yang masih polos kan. Dan yang udah metalik dan udah metalik tua banget. Oh iya. Jadi usia konin itu sangat mudah dibedakan. Antara polos itu ganti bulu 2 kali loh polosnya. Polosnya doang. Iya. Berarti habis polos dia polos lagi. Dia mabung polos lagi. Berarti belum ibaratnya habis polos mabung terus langsung keluar bulu. Iya, enggak. Kalau yang metal gitu. Ini jarang yang teman-teman itu tahu. Ini yang kadang itu disangka tuh dikira itu perempuan. Oh iya. Padahal emang dari alamnya itu kalau konin itu bulu piyiknya itu tuh berwarna tuh hampir mirip ke burung pleci. Hijau. Hijau. Habis hijau dia ganti bulunya tuh abu-abu ke kuning-kuningan. Habis abu-abu ke kuning-kuningan dia mulai satu persatu ada selap-selapnya, metalik gitu. Trotolnya keluar trotolnya. Oh gitu. Jadi dua kali dalam penghijauan. Nah, kalau kembali ke topik, apakah mending memilih yang mana, yang trotol atau yang metalik? Kalau saya pribadi dengan kesabaran yang saya punya, ibaratnya saya mending memilih yang trotol. Yang trotol cuma trotolnya tuh udah banyak. Oh iya. Nah, supaya tidak terlalu lama menunggu metaliknya apa gimana ya? Ya poin pertama kita tidak terlalu lama menunggu sampai di metaliknya. Metalik. Poin kedua itu usia segitu tuh usia yang sangat bagus-bagusnya, sangat idealnya untuk pemasteran. Ya, jadi kita bisa menentukan membangun bentuk tubuhnya mau dibikin kayak apa, gacornya mau dibikin kayak apa. Dan kalau itu kan masa remaja ya, sama kayak manusia waktu masa remaja tuh caranya apa ya, lagi cengel-cengele lagi cengel-cengele, cuma dia itu pengalamannya itu belum banyak, jadi gampang dipengaruhi. Oh iya, mantap. Oh iya. Nah, itu kalau menurut saya tuh mending yang udah trotol, cuma trotolnya udah banyak banget. Nah itu lagi bagus-bagusnya. Ya, tapi ada kekurangannya. Kekurangannya kalau kita itu merawatnya waktu trotol itu kita tidak didorong dengan vitamin-vitamin yang pasokan pakannya itu tidak mendukung. Misalnya biasanya banyak yang full susu dan sirup. Nah itu dia akan rusak. Oh begitu ya. Iya, dia akan rusak. Nah, akan sangat rusak. Jadi perlu apa ya? Sebagai perawat itu perlu memperhatikan makanannya juga ya. Ya, kalau kita memelihara burung itu jangan asal-asalan kita pelihara. Jadi kita mempunyai hubungan chemistry antara si majikan dan si burungnya gitu. Jadi kita akan paham walaupun kita beda bahasa, cuma kita tahu tentang apa yang dia mau, apa yang kita inginkan, dan mempunyai hubungan seperti itu. Ya, itu. Itu kalau yang trotol. Kalau yang metalik ya Mas. Kalau yang metalik itu
dia akan gacor, cuma tidak maksimal, Mas. Ini saran buat teman-teman. Ya. Kalau dapat dari ombyok yang udah full metalik, burung udah tua, saya sarankan dikasih untulan. Agar dia itu lupa dengan sekelilingnya, dia akan fokus menjaga betinanya, jadi dia akan membangun performa yang mantap caranya. Orang urusan apa sing ono ning jobo sekitare. Ibaratnya ora urusan omong tonggo. Yang penting aku padamu. Mantap. Seperti itu. Ya, jadi ketika si kon itu memang sudah benar-benar cinta sama pasangannya, dia tidak akan mempedulikan apapun di sekelilingnya. Jangankan jangankan pejantan yang lain, pejantan yang lain. Sedangkan apa yang nanti akan membahayakan dirinya itu tidak urusan. Yang penting si betinanya itu aman ya, dan tidak ada yang menggoda. Jadi buat teman-teman, contoh perilaku konin. Oh ya, pantesan ya kalau kita kan juga pernah ya pas kita membeli yang banyak itu, kita kan terdapat ada yang metalik ya, metalik terus dikasih untulan. Wah, memang 3 hari langsung cordor kan. Itu. Padahal itu bisa dikatakan burung bahan ya. Bahan sekali. Ya, mantap. Berarti ini berguna banget ya kalau untulan buat Kemarin ada yang tanya lagi kan. Ada yang tanya. Berapa lama sih waktu penggacorannya saya misalnya? Aku nek gacor ke manuk dari kita ngombyok sampai gacor itu berapa hari? Saya lama? Tidak membilang gacor, karena gacor itu mereka punya takaran masing-masing kan. Ya, mereka punya takaran masing-masing. Kalau bunyi rajin itu 4 hari bunyi rajin. Untuk hariannya? Iya, dari ngombyok. Untuk paling telat 1 minggu. Rajin harian itu tempur. Itu untuk cara panjenengan ya. Iya. Karena kemarin kan juga yang di video yang yang konin dikasih split itu, kan di bawah komen kan ada ya, udah 1 bulan ngombyok tapi memang belum bunyi. Nah, berarti mungkin ini bisa jadi referensi jawabannya ya. Ya, jadi untuk pertanyaan itu, kalau pakan yang saya formulakan itu sudah ada yang di video-video di belakang, ya itu pakan harian yang saya terapkan, yang tidak untuk setelan lomba, ya, sekedar harian tapi ditempel dia mau gitu. Ya, dan kita mau doping apapun, kalau perawatan awalnya itu tidak masuk dulu, itu yang ada malah akan merusak si burung. Itu Mas. Mantap. Jadi kalau jenengan pecinta konin itu pasti paham, amati ketika kita masuk ke ombyokan, pasti ada beberapa burung yang cara bahasa Jawanya itu beda dari yang lain, ngewagi. Ngewagi berarti orang protokol batire. Jadi nggak sama seperti yang lain gitu. Ya nggak samanya yang di bidang seperti apa. Biasanya konin yang di situ sebagai kepala rombong, dia akan berada di dekat pakan, dan kalau ada yang lain mendekati mau makan itu dia nyerang. Dia lagaknya tuh mau nyerang. Bahkan bisa sampai ngobrol gitu ya. Iya, kadang itu. Jadi kalau teman-teman mau ngombyok konin itu usahakan itu sambil main-main di situ, sambil perhatikan, jangan dulu diobok-obok. Biarkan, perhatikan, cermati, amati, teliti, dan diidentifikasi. Wah, mantap berarti. Diraba, diterawang. Mantap. Oh ya, berarti itu salah satu juga ya untuk kita memilih konin yang ibaratnya calon factor, calon
mantap, ibaratnya yang kita amati dulu yang di dekat-dekat pakannya mungkin. Ya, jangan dulu pas kita datang ke penjual burung itu langsung ngobrol pokokin. Iya, jangan dulu. Jadi kita sambil karing, sambil udut-udut ngerokok sih diperhatikan gitu. Diperhatikan. Biasanya di situ karena ketika si kepala rombong udah diambil, itu pasti digantikan dengan yang lain. Iya. Dan yang lain tersebut itu pasti yang di situ mempunyai mental yang paling kuat di situ. Iya, mantap. Ya, waktu dia mempunyai mental yang paling kuat di situ, sikat saja. Dan insya Allah itu dan iya, ini setelah kita mengombyokonin, ini jangan dimandikan ya teman-teman. Jangan dimandikan udah dulu. Berulang kali kita membahas ini ya. Jangan dimandikan. Dan kenapa kadang ada konin yang dipelihara lama, pakannya bagus, tapi tidak gacor juga. Ada masalahnya juga. Mesti pelangkringannya orang pernah dicuci. Kayu buat ini pelangkringan itu tuh harus bersih teman-teman. Iya. Harus sering-sering disemprot, walaupun disemprot itunya kayunya ya, kayu buat tengkrean ya. Nah, harus bersih dan air minum usahakan ganti setiap hari ya. Mantap. Itu kuncinya pasti gacor. Siap. Nah, wis kesel loh. Yo ada kan harus menjelaskan sedemikian rupa ya. Nah, intinya itu kita menjelaskan apa yang sudah beliau lakukan, rasakan, apa mungkin alami gitu ya. Ya sudah pernah ini kita coba wis jajal wis nyoba. Jadi wis ora usah khawatir ya tentang referensi pembahasan kita itu dibilang apa, karena itu kita sudah mencobanya ya Mas. Dan itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ini. Jadi ibaratnya saya itu menjual burung, dan keuntungan saya itu biasanya setiap burung yang saya jual, saya dapat kiriman dari suatu tempat. Burung yang saya jual itu misalnya itu ada 60 ekor, itu ada 10 ekor yang saya pisah, dan itu yang menjadikan ibaratnya aku badi ya. Soalnya aku biasanya kan kadang kalau ditawar ke wong iki melasan. Jadi kadang aku tuh sering menjual burung itu sedapatnya. Itu saya merasa kasihan dengan alasan-alasan tertentu ya. Udah saya lepaskan gitu. Teman saya mempunyai trik juga, nyingkir ke ada 10 ekor saya gacorkan dan saya jual gacoran gitu. Mantap. Nah, itu. Oke, buat kalian yang belum subscribe mungkin bisa subscribe, dibunyikan loncengnya. Dan kalau misalnya teman-teman mempunyai pertanyaan lagi, nggak usah bingung ya. Monggo silahkan caci makinya di kolom komentar. Mantap. Mudah-mudahan panjenengan mengasih jempol, kalau tidak ya mengasih jempol ke bawah, nggak masalah. Intinya wis jelaskan ya Mas ya. Mantap. Jangan lupa tetap di share, di like, di like bawah ya nggak apa-apa ya. Oke, mantap. Untuk bahasan kali ini mungkin kita sudah dulu ya. Ya, kalau bahasan-bahasan yang lainnya pasti masih banyak lah ya. Kita untuk bahasan seputar burung. Pertanyaan monggo dioret-oretkan di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab. Mantap. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dimana berada, dan semoga untuk para makhluk berada, para juragan makhluk berada, para sahabat makhluk berada. Terima kasih untuk yang selalu support. Karena subscriber terus menambah dan view terus menambah. Semoga kita bisa lebih semangat untuk membuat videonya kembali ya Mas ya. Video yang lainnya mungkin ya. Dan semoga saya doakan yang buat teman-teman yang ikut berpartisipasi meng-share video kita perawatan burung dari kita,
saya doakan semoga mendapatkan rezeki yang tidak pernah terputus. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kita dari Juragan Manuk, tentunya lokasi kita di Desa Pesantren, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara guys. Jawa Tengah. Mantap, salam ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.